warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Herliani dengan NPM 80225203 dari program studi akuntansi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil review buku yang saya baca yang berjudul Sosiologi Politik, Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian karya A.A. Said Katara dan Muhammad Zulkifli Said. Jadi buku ini tuh membahas berbagai konsep dasar dalam sosiologi politik, mulai dari pengertian sosiologi politik, hubungan antara masyarakat dan negara, partisipasi politik, komunikasi politik, demokrasi, serta budaya politik. Nah, melalui buku ini tuh penulis itu berusaha menjelaskan bahwa kehidupan politik itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial, karena keduanya itu saling mempengaruhi dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Baik, tanpa berlama-lama lagi saya akan mulai pembahasan dari bab 1, yaitu pendahuluan. Jadi pada bab 1 ini tuh penulis itu memperkenalkan sosiologi politik sebagai cabang ilmu yang menggabungkan kajian sosiologi dan ilmu politik. Menurut penulis, kedua disiplin ilmu tersebut tuh saling melengkapi karena sama-sama untuk membahas kehidupan manusia dalam masyarakat, namun memiliki fokus yang berbeda. Jadi sosiologi itu mempelajari pola hubungan sosial, struktur masyarakat, norma, serta perubahan sosial. Nah, sedangkan ilmu politik ini lebih berfokus pada kekuasaan, negara, pengambilan keputusan. Oleh karena itu, sosiologi politik ini hadir sebagai ilmu yang menghubungkan keduanya agar berbagai fenomena politik dapat dipahami dari sudut pandang sosial. Nah, selanjutnya penulis itu menjelaskan bahwa objek kajian sosiologi politik itu tidak hanya terbatas pada negara atau pemerintah, tetapi juga mencakup masyarakat sebagai pelaku utama dalam kehidupan politik. Kajian sosiologi politik ini meliputi hubungan antara masyarakat dengan kekuasaan, perilaku politik, individu maupun kelompok lembaga politik. Jadi proses pengambilan kebijakan hingga pengaruh kondisi sosial terhadap jalannya sistem politik. Dengan ruang lingkup tersebut, sosiologi politik mampu menjelaskan mengapa suatu kebijakan dapat diterima oleh masyarakat, lalu mengapa terjadi konflik, serta bagaimana perubahan sosial dapat mempengaruhi kehidupan politik. Dalam pembahasannya, penulis juga menjelaskan metode kajian sosiologi politik. Jadi kajian ini tuh dilakukan melalui pendekatan ilmiah dengan menggunakan observasi, wawancara, studi dokumentasi, survei, maupun analisis terhadap berbagai fenomena sosial. Jadi pendekatan tersebut tuh bertujuan agar setiap kesimpulan mengenai kehidupan politik didasarkan pada fakta yang terjadi di masyarakat sehingga menghasilkan pemahaman yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Lalu penulis juga menjelaskan bahwa sosiologi politik itu memiliki hubungan yang erat dengan berbagai disiplin ilmu yang lain. Jadi maksudnya itu seperti ilmu politik, sosiologi, hukum, ekonomi, dan ilmu komunikasi. Jadi masing-masing ilmu tersebut itu memberikan sudut pandang yang berbeda dalam memahami kehidupan politik. Dengan demikian, sosiologi politik menjadi bidang ilmu yang bersifat interdisipliner karena mampu menggabungkan berbagai pendekatan untuk menjelaskan hubungan antara masyarakat dan kekuasaan. Lalu pada bagian akhir bab 1 ini, materi itu penulis menegaskan manfaat mempelajari sosiologi politik, yaitu membantu masyarakat untuk memahami berbagai fenomena politik secara lebih rasional dan kritis. Selanjutnya bab 2 yaitu membahas tentang konsep-konsep sosiologi politik. Jadi pada bab kedua ini membahas berbagai konsep dasar yang menjadi pondasi dalam mempelajari sosiologi politik. Penulis menjelaskan bahwa kekuasaan itu merupakan kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar bertindak sesuai dengan tujuan tertentu. Namun kekuasaan tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak disertai legitimasi atau pengakuan dari masyarakat. Legitimasi itu kan menjadi unsur penting karena menentukan apakah suatu kekuasaan itu dianggap sah atau tidak oleh masyarakat. Selain membahas kekuasaan dan legitimasi,
Bab 2 ini juga menjelaskan hubungan antara negara dengan masyarakat. Jadi negara berfungsi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan bersama melalui hukum dan kebijakannya, sedangkan masyarakat menjadi pihak yang menjalankan, mengawasi, bahkan memberikan kritik terhadap kebijakan tersebut. Jadi hubungan yang harmonis antara negara dan masyarakat ini menjadi syarat utama bagi terciptanya stabilitas politik. Dalam bab 2 ini juga dijelaskan bahwa berbagai konsep seperti kewenangan, pengaruh otoritas, elit politik, serta struktur sosial memiliki peranan penting dalam kehidupan politik. Jadi semua konsep tersebut itu saling berkaitan dan memengaruhi bagaimana proses politik berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui pembahasan konsep-konsep tersebut, penulis juga ingin menunjukkan bahwa politik itu bukan hanya mengenai perebutan kekuasaan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana kekuasaan itu dijalankan, diterima, serta dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selanjutnya, bab 3, yaitu perkembangan sosiologi politik. Pada bab ketiga ini membahas perkembangan sosiologi politik sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan. Diawali dengan sejarah munculnya sosiologi politik yang berkembang dari perpaduan ilmu sosiologi dan ilmu politik. Seiring berkembangnya masyarakat, kedua ilmu tersebut semakin saling melengkapi dalam menjelaskan hubungan antara kehidupan sosial dan kehidupan politik. Nah, selanjutnya dinamika perkembangan sosiologi politik yang dipengaruhi oleh perubahan sosial, perkembangan sistem pemerintahan, serta perubahan pola hubungan antara negara dan masyarakat. Berbagai perubahan tersebut kemudian membuat kajian sosiologi politik semakin luas karena tidak hanya membahas negara tetapi juga perilaku masyarakat, kelompok kepentingan, media, hingga organisasi sosial. Selain itu juga di sini menguraikan peran-peran para tokoh sosiologi politik yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu ini. Jadi pemikiran para tokoh ini membantu menjelaskan bagaimana kekuasaan terbentuk, bagaimana masyarakat memberikan legitimasi kepada pemerintah, serta bagaimana konflik maupun perubahan sosial mempengaruhi sistem politik. Lalu perkembangan sosiologi politik selalu mengikuti perkembangan zaman. Jadi setiap perubahan dalam masyarakat itu akan melahirkan pendekatan dan teori baru untuk memahami fenomena politik secara lebih mendalam. Lanjut ke bab 4, yaitu stratifikasi dan perubahan sosial. Jadi pada bab keempat ini membahas hubungan antara stratifikasi sosial dan perubahan sosial dalam kehidupan berpolitik. Jadi stratifikasi sosial ini dijelaskan sebagaimana sistem pelapisan masyarakat berdasarkan kedudukan, kekayaan, pendidikan, kekuasaan, maupun status sosial. Adanya pelapisan tersebut menyebabkan setiap kelompok masyarakat memiliki kesempatan, kepentingan, dan pengaruh politik yang berbeda-beda. Selanjutnya, menjelaskan bahwa perubahan sosial itu merupakan proses berubahnya struktur sosial, nilai, norma, serta pola kehidupan masyarakat akibat perkembangan zaman. Nah, perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, seperti kemajuan teknologi, pendidikan, globalisasi, maupun perubahan kebijakan pemerintah. Lalu, hubungan antara stratifikasi sosial dengan perubahan sosial, kelompok masyarakat juga memiliki kedudukan tinggi, umumnya memiliki pengaruh yang lebih besar dalam proses politik dibandingkan kelompok yang berada pada lapisan bawah. Namun, perubahan sosial juga dapat mengubah kondisi tersebut melalui peningkatan pendidikan, perkembangan ekonomi, serta terbukanya kesempatan politik yang lebih luas. Selain itu, penulis juga menjelaskan bahwa perubahan sosial seringkali mendorong lahirnya perubahan politik. Begitu pula perubahan politik dapat menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial. Oleh karena itu, kedua aspek tersebut memiliki hubungan timbal balik yang dapat
yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya bab kelima membahas tentang masyarakat dan negara. Jadi pada bab kelima ini menjelaskan hubungan yang erat antara masyarakat dan negara sebagai dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berpolitik. Jadi negara itu dipahami sebagai sebuah organisasi yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur kehidupan bersama melalui hukum, kebijakan, dan lembaga pemerintah. Sementara itu, masyarakat merupakan kumpulan individu yang hidup bersama, memiliki nilai, norma, kepentingan, serta berperan sebagai subjek utama dalam proses politik. Jadi hubungan keduanya itu bersifat timbal balik karena negara membutuhkan dukungan masyarakat untuk menjalankan pemerintahan. Nah, sedangkan masyarakat juga memerlukan negara sebagai pelindung hak, keamanan, dan ketertiban. Lalu negara juga memiliki berbagai fungsi seperti menjaga keamanan, menciptakan ketertiban, memberikan pelayanan, menegakkan hukum, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Lalu keberhasilan negara juga dalam menjalankan fungsi tersebut sangat dipengaruhi oleh kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, hubungan yang harmonis antara negara dan masyarakat itu menjadi salah satu syarat terciptanya stabilitas politik. Lalu masyarakat juga bukan hanya objek kebijakan pemerintah, tetapi juga berperan sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, memberikan kritik, maupun berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dengan adanya hubungan yang baik antara masyarakat dan negara, proses demokrasi akan berjalan lebih sehat dan mampu menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya bab 6, sosialisasi politik. Jadi pada bab ke-6 ini membahas sosialisasi politik sebagai proses pembentukan pengetahuan, nilai, sikap, dan perilaku politik seseorang sejak usia dini hingga dewasa. Jadi melalui proses sosialisasi politik, individu belajar mengenal sistem politik, hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta memahami bagaimana kehidupan politik berlangsung di masyarakat. Sosialisasi politik ini juga dapat dilakukan melalui berbagai bentuk dan metode. Jadi proses tersebut berlangsung secara formal maupun informal, melalui keluarga, sekolah, lingkungan, pergaulan, organisasi, media massa, hingga perkembangan teknologi informasi. Setiap agen sosialisasi memiliki peran yang berbeda dalam membentuk karakter dan cara pandang politik seseorang. Dalam pembahasan ini juga menjelaskan bahwa perkembangan media komunikasi itu memberikan pengaruh besar terhadap proses sosialisasi politik. Kehadiran media cetak, televisi, internet, dan media sosial ini membuat masyarakat lebih mudah memperoleh informasi politik. Namun, masyarakat juga dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar ataupun propaganda politik. Selain faktor media, penulis menjelaskan bahwa individu dan kelompok sosial juga memiliki pengaruh besar dalam proses sosialisasi politik. Pengalaman hidup, lingkungan sosial, pendidikan, budaya, dan kondisi ekonomi seringkali memengaruhi cara seseorang memahami serta berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik. Selanjutnya bab 7 yaitu membahas tentang partisipasi politik. Jadi sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan politik yang bertujuan mempengaruhi proses pengambilan keputusan, partisipasi politik tidak hanya diwujudkan melalui pemberian suara dalam pemilu, tetapi juga melalui penyampaian aspirasi, diskusi publik, kegiatan organisasi maupun bentuk keterlibatan lainnya yang dilakukan secara bertanggung jawab. Lalu partisipasi politik ini juga memiliki berbagai bentuk dan tingkatan. Ada masyarakat yang berpartisipasi secara aktif melalui organisasi politik maupun kegiatan sosial. Ada pula yang hanya terlibat pada saat pemilihan umum. Tingkat partisipasi tersebut dipengaruhi oleh pendidikan, ekonomi, budaya, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, serta kesadaran politik masyarakat. Selain itu, berbagai tipologi dan model partisipasi politik yang
menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dapat dilakukan melalui cara konvensional maupun non-konvensional. Dalam konteks Indonesia, perkembangan demokrasi telah memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan ikut berperan dalam kehidupan politik. Lalu dinamika partisipasi politik di Indonesia yang terus berkembang seiring meningkatnya pendidikan, akses informasi, dan kemajuan teknologi. Masyarakat kini memiliki lebih banyak saluran untuk menyampaikan aspirasi, namun tetap dituntut menjaga etika, menghormati hukum, dan mengedepankan kepentingan bersama. Selanjutnya bab ke-8, rekrutmen politik. Jadi pada bab ke-8 ini membahas rekrutmen politik sebagai proses pemilihan dan penempatan untuk menduduki jabatan atau porsi politik dalam suatu sistem pemerintahan. Jadi rekrutmen politik ini menjadi bagian yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan sistem politik karena menentukan kualitas pemimpin dan penyelenggara negara. Lalu proses rekrutmen politik dapat dilakukan melalui berbagai bentuk dan pola sesuai dengan sistem politik yang berlaku. Jadi dalam negara demokrasi, rekrutmen politik ini umumnya dilakukan secara terbuka melalui partai politik, organisasi masyarakat, maupun pemilihan umum. Sebaliknya dalam sistem yang kurang demokratis, proses rekrutmen cenderung lebih tertutup dan hanya melibatkan kelompok tertentu. Lalu instrumen rekrutmen politik, termasuk peran partai politik sebagai lembaga utama dalam menyeleksi calon pemimpin. Partai politik ini memiliki tanggung jawab untuk memilih individu yang memiliki kemampuan, integritas, dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat. Selanjutnya, contoh mengenai proses konvensi politik sebagai salah satu mekanisme dalam menentukan calon pemimpin secara lebih demokratis. Nah, jadi pada bagian akhir bab di materi ini, pemilihan umum itu merupakan sarana utama dalam proses rekrutmen politik di Indonesia. Melalui pemilu, masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili aspirasi rakyat. Jadi keberhasilan rekrutmen politik itu sangat bergantung pada kualitas calon pemimpin, sistem yang diterapkan, serta partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Selanjutnya bab ke-9 yaitu komunikasi politik. Jadi pada bab ke-9 ini membahas komunikasi politik sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan berpolitik karena menjadi sarana penyampaian informasi, gagasan, aspirasi, maupun kebijakan antara pemerintah. Komunikasi politik tidak hanya berlangsung melalui pidato atau kampanye, tetapi juga mencangkup seluruh proses yang penyampaiannya itu bertujuan untuk memengaruhi sikap, perilaku, dan cara berpikir masyarakat terhadap suatu isu politik. Lalu komunikasi politik ini memiliki beberapa unsur penting yaitu komunikator politik, pesan politik, media komunikasi, komunikan, serta umpan balik yang diberikan oleh masyarakat. Jadi kelima unsur tersebut itu saling berkaitan sehingga menentukan keberhasilan suatu komunikasi politik. Nah, semakin jelas pesan yang disampaikan dan tepat media yang digunakan, maka semakin besar pula tuh kemungkinan pesan tersebut dipahami serta diterima oleh masyarakat. Nah, selain itu, fungsi komunikasi politik dalam sistem politik, komunikasi politik ini berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, pendidikan, politik, pembentukan opini publik, penyampaian aspirasi masyarakat, serta alat untuk membangun hubungan antara pemerintah dengan warga negara. Melalui komunikasi politik yang baik, pemerintah dapat menjelaskan kebijakan yang dibuat, sedangkan masyarakat juga memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan ataupun kritik secara terbuka. Dalam perkembangan teknologi informasi, media massa dan media sosial itu telah menjadi bagian penting dalam komunikasi politik modern. Perkembangan tersebut juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi politik secara cepat dan tepat. Namun, di sisi lain,
Kemajuan teknologi juga membawa tantangan berupa penyebaran informasi yang tidak benar, propaganda, maupun berita hoax yang dapat mempengaruhi opini publik. Oleh karena itu, masyarakat itu perlu memiliki kemampuan berpikir kritis agar mampu menyaring informasi yang diterima. Lalu, di sini juga menekankan bahwa komunikasi politik yang efektif harus dilakukan secara jujur dan terbuka dan bertanggung jawab. Komunikasi yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, memperkuat partisipasi politik, serta menciptakan hubungan yang harmonis antara negara dan masyarakat. Selanjutnya bab ke-10 yaitu membahas tentang civil society. Jadi pada bab ke-10 ini membahas konsep civil society atau masyarakat sipil sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi. Civil society ini dapat dipahami sebagai kelompok-kelompok masyarakat yang tumbuh secara mandiri di luar struktur pemerintahan dan memiliki kepedulian terhadap kepentingan publik. Keberadaan masyarakat sipil ini menjadi penyeimbangan kekuasaan negara sehingga pemerintah tuh tidak perlu menjalankan kewenangannya secara berlebihan. Lalu masyarakat sipil juga memiliki karakteristik berupa kemandirian, partisipasi aktif, kesadaran hukum, serta kemampuan untuk bekerja sama dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Jadi organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi keagamaan, organisasi mahasiswa, hingga komunitas sosial itu merupakan contoh dari civil society yang berperan dalam kehidupan politik. Selanjutnya, hubungan antara civil society dengan demokrasi. Dalam sistem demokrasi, masyarakat sipil memiliki fungsi sebagai pengawas jalannya pemerintahan, penyalur aspirasi masyarakat, pelaksana pendidikan politik, serta mitra pemerintah dalam proses pembangunan. Keberadaan civil society yang kuat akan mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat. Lalu perkembangan civil society di Indonesia yang mengalami perubahan seiring berkembangnya demokrasi. Nah, setelah era reformasi, ruang partisipasi masyarakat itu semakin terbuka hingga berbagai organisasi masyarakat itu memiliki kesempatan lebih luas untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Namun demikian, civil society itu tetap harus menjalankan perannya secara bertanggung jawab dengan mengutamakan kepentingan bersama dan tetap menghormati aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya bab ke-11 yaitu konflik politik. Jadi pada bab ke-11 ini membahas konflik politik sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politik. Jadi konflik politik itu muncul karena adanya perbedaan kepentingan, tujuan, nilai maupun pandangan antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Perbedaan tersebut merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi, tetapi tetap harus dikelola dengan baik agar tidak berkembang menjadi perpecahan yang mengganggu stabilitas politik. Lalu konflik politik juga memiliki berbagai penyebab seperti perebutan kekuasaan, perbedaan ideologi, kebijakan pemerintah, ketimpangan sosial, maupun persaingan antar kelompok politik. Selain itu, konflik juga dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, maupun perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, konflik politik tidak hanya dipahami sebagai persoalan politik aja, tapi juga berkaitan erat dengan kondisi sosial bermasyarakat. Nah, bentuk konflik politik ini mulai dari konflik yang bersifat terbuka hingga konflik yang berlangsung secara tersembunyi. Konflik dapat terjadi antara pemerintah dengan masyarakat, lalu antar partai politik, antar kelompok kepentingan, maupun antar individu yang memiliki kepentingan politik yang berbeda. Meskipun demikian, konflik ini tidak selalu membawa dampak negatif dalam kondisi tertentu. Konflik dapat menjadi pendorong perubahan sosial, perbaikan kebijakan, serta penguatan demokrasi apabila diselesaikan melalui cara-cara yang demokratis.
Berbagai upaya penyelesaian konflik politik seperti musyawarah, negosiasi, mediasi, kompromi, penegakan hukum, hingga penyelesaian melalui lembaga peradilan. Nah, penyelesaian konflik harus mengedepankan dialog, menghormati hak setiap pihak, serta mengutamakan kepentingan bangsa agar tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat. Selanjutnya bab ke-12 yaitu demokrasi. Jadi pada bab ke-12 ini membahas tentang demokrasi sebagai sistem politik yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Jadi menurut A.A. Said Gatara dan Muhammad Zulkifli Said, demokrasi itu tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan pemilihan umum, tetapi juga sebagai sistem yang menjunjung tinggi kebebasan, persamaan hak, partisipasi masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk ikut berperan dalam menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu, demokrasi memiliki sejarah perkembangan yang cukup panjang. Nah, seiring berkembangnya peradaban manusia, konsep demokrasi mengalami perubahan penyesuaian dengan kondisi sosial, budaya, dan politik di setiap negara. Oleh karena itu, penerapan demokrasi di setiap negara itu tidak selalu sama, tetapi tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan pemerintahan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan bertujuan untuk kepentingan rakyat. Nah, selain membahas sejarah demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi seperti adanya supremasi hukum, pembagian kekuasaan, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, lalu perlindungan hak-hak warga negara, serta adanya mekanisme pergantian pemerintahan secara damai melalui pemilihan umum. Nah, prinsip-prinsip tersebut itu menjadi dasar dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam konteks Indonesia, demokrasi itu berkembang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi demokrasi Pancasila itu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, lalu menghormati perbedaan pendapat, menjunjung tinggi keadilan sosial, serta tetap menjaga persatuan bangsa. Oleh karena itu, demokrasi di Indonesia tidak hanya berorientasi pada kebebasan individu, tetapi juga menekankan pentingnya kebersamaan dan kepentingan nasional. Selanjutnya bab ke-13 yaitu partai politik. Jadi pada bab ke-13 ini membahas partai politik. Maksudnya partai politik ini sebagai salah satu lembaga utama dalam sistem politik modern. Jadi partai politik ini merupakan organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara yang memiliki tujuan, cita-cita, dan kepentingan politik yang sama untuk memperoleh serta menjalankan kekuasaan melalui cara-cara yang demokratis. Nah, keberadaan partai politik ini menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Lalu, partai politik memiliki berbagai fungsi penting dalam kehidupan demokrasi. Nah, salah satunya adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat agar memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Selain itu, partai politik juga berfungsi sebagai sarana komunikasi politik, penyalur aspirasi masyarakat, rekrutmen politik, serta pengatur konflik yang muncul di tengah kehidupan politik. Lalu selanjutnya ini ada sistem kepartaian yang berkembang di berbagai negara. Ada negara yang menerapkan sistem partai tunggal, dua partai maupun multipartai. Nah, Indonesia sendiri ini menerapkan sistem multipartai yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih partai politik sesuai dengan pandangan dan kepentingannya. Nah, keberagaman partai politik tersebut mencerminkan adanya kebebasan politik dalam sistem demokrasi Indonesia. Namun demikian, partai politik ini juga menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya kepercayaan masyarakat, lalu persaingan politik yang tidak sehat, serta munculnya kepentingan kelompok yang terkadang
lebih diutamakan dan dibandingkan kepentingan rakyat. Nah, oleh karena itu, partai politik itu dituntut untuk menjalankan fungsinya secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu bab 14, yaitu membahas tentang budaya politik. Jadi, budaya politik itu sebagai pola sikap, nilai, keyakinan, orientasi, dan perilaku masyarakat terhadap kehidupan politik. Nah, budaya politik ini juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi bagaimana masyarakat itu memahami kekuasaan, memandang pemerintah, dan menggunakan hak politiknya, serta berpartisipasi dalam politik. Nah, oleh karena itu, budaya politik itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan perkembangan demokrasi dan stabilitas politik suatu negara. Lalu, politik juga terbentuk melalui proses sosialisasi. Jadi, politik yang berlangsung sejak seseorang berada dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, organisasi, hingga media massa. Nah, nilai-nilai yang diterima selama proses tersebut itu akan membentuk cara berpikir kita dan sikap kita terhadap kehidupan politik. Nah, dengan demikian, budaya politik itu bukan sesuatu yang muncul kayak secara tiba-tiba, tapi berkembang melalui proses pembelajaran sosial yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, lalu ada beberapa tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat, seperti budaya politik parokial, budaya politik kaula atau subjek, serta budaya politik partisipan. Nah, masing-masing budaya politik itu menunjukkan tingkat kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan berpolitik. Jadi, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka semakin besar juga peluang terciptanya kehidupan politik yang demokratis dan stabil. Nah, dalam konteks Indonesia, budaya politik itu harus dibangun berdasarkan nilai-nilai Pancasila, semangat persatuan, toleransi, musyawarah, dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat. Nah, lalu budaya politik yang baik juga akan mendorong masyarakat untuk menggunakan hak politiknya secara bertanggung jawab, menghormati proses demokrasi, serta ikut menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman kita. Oke, demikian review buku Sosiologi Politik, Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian karya A.A. Said Gatara dan Muhammad Zulkifli Said yang dapat saya sampaikan. Jadi dari keseluruhan isi buku ini saya menyimpulkan bahwa sosiologi politik itu merupakan ilmu yang membantu kita untuk memahami hubungan antara masyarakat dan negara dan kekuasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi buku ini juga menunjukkan bahwa berbagai fenomena politik itu tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial masyarakat, sehingga diperlukan pemahaman yang baik agar kita menjadi warga negara yang lebih kritis, aktif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi. Dan menurut saya juga buku ini tuh layak sekali untuk dijadikan salah satu referensi pembelajaran karena materi yang disajikan itu cukup lengkap, runtut, dan mudah dipahami. Saya berharap review ini tuh dapat memberikan gambaran mengenai isi buku sekaligus menambah wawasan kita mengenai pentingnya sosiologi politik dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam saya menyampaikan review ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.